warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang direction di access control list. Nah, sebelumnya kita sudah menetapkan directionnya out di F00, yang artinya tidak bisa melakukan ping dari switch ke server, tetapi bisa ping dari PC6 ke server. Maaf, dari PC6 ke router. Nah, tapi dari PC6 ke server itu tidak bisa, yang artinya jika menetapkan di out F00, maka paketnya akan diblokir mulai dari F00, tidak bisa keluar lagi. Nah, tapi kalau kita pindahkan ke F01, kita langsung saja kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian ini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke interface F00, kemudian no IP access group 1 out, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, kemudian kita cek ping dari PC6 ke server 1 ya. Kemudian ini successful ya. Nah, kenapa bisa successful padahal kita sudah menanamkan akses dan sudah memblokir VLAN 30? Karena walaupun sudah menanamkan akses list dari router 2 dan sudah memblokir VLAN 30, tapi belum mendefinisikan bagian mana yang akan diblokir, maka itu percuma. Nah, kita akan memindahkan directionnya in ke F01, yang artinya paket dari VLAN 30 itu mulai terblokir. Dari F01 sudah tidak bisa masuk ke router, switch, dan server. Kita langsung saja masuk ke interface F01, kemudian IP access group 1 in. Nah, kemudian kita cek ping dari PC6 ke server 2. Oke, di sini valid. Kemudian dari PC5 ke server 1. Mohon maaf, ke router 1. Mohon maaf, ke router 2. Oke, valid ya. Kemudian dari PC4 ke router 2 itu successful ya, karena PC4 itu VLAN 20 ya. Nah, itulah mengapa konfigurasinya itu di router 2, tidak di router 1. Karena apabila konfigurasinya di router 1, itu entah directionnya out di F01, PC6 atau VLAN 30 sudah tidak bisa ping ke router 2 karena paketnya sudah digantikan di F01 di router 1 ini. Nah, jadi VLAN 30 ini nantinya tidak bisa melakukan ping ke server, switch, dan router. Nah, hal tersebut demikian apabila mendefinisikan di F00 di router 1 directionnya in, maka VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 1, 2, switch, dan server. Makanya konfigurasinya di router 2, karena contoh kasusnya adalah paket dari VLAN 30 tidak bisa masuk ke server saja. Nah, kita coba cek apa yang terjadi. Tetapi kita hapus terlebih dahulu di router 2 nya ya. Kemudian no IP access group 1 in. Kemudian kita ketikkan do show run. Dan di sini kopikan yang bagian access list. Lalu kita masuk ke router 1 ya. Untuk paste di situ di router 1. Kemudian kita pastekan ya di sini.
Nah, kalau sudah menanamkan access list tapi belum menentukan directionnya, maka hal itu percuma ya. Misalkan directionnya out di FA01, yang artinya VLAN 30 tidak bisa melakukan ping ke router 2, switch, dan server. Nah, kita di sini masuk ke interface FA01 ya. Kemudian kita ketikkan IP access group 1 out. Nah, lalu kita coba ping dari PC6 ke router 1 ya. Itu bisa ya. Nah, kemudian kita coba lagi dari PC6 ke router 2. Itu valid ya, tidak bisa. Kemudian PC4 ke router 2 itu bisa. Kemudian yang PC1 ke router 2 itu bisa ya. Nah, kita akan memindahkan direksinya dari out di FA01 menjadi in di FA00 ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita beri no ya. No IP access group 1 out. Kemudian enter. Nah, ingat di sini kalau di router 1 menambahkan sub interface itu tidak akan menanamkannya di FA01 ya. Mohon maaf di FA00, tetapi kita akan menampilkan directionnya itu di sub interface sesuai VLAN, yaitu di sini VLAN 30, yaitu interface FA00.30, kemudian IP access group 1 in, kemudian enter. Nah, lalu kita akan cek ping dari PC6 ke router 1 ya. Itu valid, yang artinya VLAN 30 tidak bisa ping ke router 1 ya. Ke router 1, 2, dan server. Tetapi kalau untuk yang VLAN 10 ini bisa ya ke router, karena menerapkan directionnya itu di sub interface-nya. Nah, jadi itulah direction dari access control list ya.